Apa itu Islamisasi? Islamisasi adalah proses konversi masyarakat menjadi Islam. Dalam penggunaan kontemporer, mungkin mengacu pada pengenaan dirasakan dari sistem sosial dan politik Islam di masyarakat dengan latar belakang sosial dan politik pribumi yang berbeda. Saluran yang digunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia pada awalnya melalui perdagangan. Hal itu sesuai dengan perkembangan lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia yang ramai mulai abad ke-7 sampai dengan abad ke-16 antara Eropa, Timur Tengah, India, Asia Tenggara. Kedudukan ekonomi dan sosial para pedagang yang sudah menetap semakin membaik. Para pedagang itu menjadi kaya dan terhormat, tetapi keluarganya tidak dibawa serta. Para pedagang itu kemudian menikahi gadis-gadis setempat dengan syarat mereka harus memasuki Islam. Cara itu pun tidak mengalami kesulitan. Lembaga pendidikan yang Islam yang paling tua adalah pesantren. Murid-muridnya santri, tinggal di dalam atau pondok atau asrama dalam jangka waktu tertentu. Menurut tingkatan kelasnya, pengajarnya adalah para guru agama, kiai atau ulama. Dengan cara itu, Islam terus berkembang memasuki daerah-daerah terpencil seperti desa yang terpencil atau kota-kota yang ada desa terpencilnya juga. Dalam menyebarkan agama Islam, para pemuka agama juga memanfaatkan keadaan politik kerajaan di Nusantara. Misalnya saja, proses Islamisasi kerajaan Mataram yang dulunya adalah kerajaan Hindu. Berkembangnya agama Islam dapat melalui seni budaya, misalnya seni bangunan atau masjid, seni pahat atau ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Hal itu dapat dijumpai di Masjid Agung Demak, Masjid Sendang, dan Masjid Ternate. Pintu gerbang pada kerajaan Islam atau makam orang-orang yang dianggap keramat. Tasawuf adalah kerajaan ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik dan hal-hal yang berbau magis. Oleh karena itu, para ahli tasawuf biasanya mahir dengan soal-soal magis dan mempunyai kekuatan menyembuhkan. Itulah sebabnya orang Jawa begitu mudah menerima agama Islam. Tokoh-tokoh tasawuf yang terkenal antara lain Hamzah Fansyuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Nur Aldin Al-Raniri, Abdul Ar-Rauf, Sunan Bonang, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Panggung. Proses Islamisasi di Jawa tidak dapat dipisahkan dengan peranan Wali Songo. Istilah wali adalah sebutan bagi orang-orang yang sudah mencapai tingkat pengetahuan dan penghayatan agama Islam yang sangat dalam dan sanggup berjuang untuk kepentingan agama tersebut. Para wali songo yang berjuang dalam penyebaran agama Islam di berbagai daerah di Pulau Jawa, yaitu Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Para wali adalah guru agama Islam yang terus-menerus berjuang dan mengabdikan hidupnya untuk kepentingan agama Islam dengan berbagai cara masing-masing. Ada yang mendirikan pesantren, Sunan Giri, ada yang melalui ilmu tasawuf, Sunan Bonang, ada yang melalui kesenian wayang dan gamelan, Sunan Kalijaga, ada yang melalui perkawinan, Sunan Ampel, dan ada yang melalui kegiatan politik, Sunan Gunung Jati sebagai Raja Cirebon dan Maulana Yusuf sebagai penasihat Sultan Baghdad. Sementara itu, proses Islamisasi di luar Pulau Jawa dilakukan oleh A. Di Kutai, Kalimantan Timur, dilakukan oleh Datori Bandang dan Tuan Tunggang Parangan. B. Di Kalimantan Selatan, dilakukan oleh Raden Samorda, Sunan Suryamila. C. Di Sulawesi Selatan, dilakukan oleh Datori Bandang dan Dato Sulaiman.